wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia, saya dari kelas 9A. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang berjudul Pahlawan yang ditulis oleh Depi Andriana, penerbit PT Mapan Mitra Aksara Panaitan. Jumlah halaman 58 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena judul bukunya yang menarik dan jilid bukunya yang memikat saya untuk membaca. Isi dari buku ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Para pahlawannya sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita patut menghormati dan menghargai para pahlawan tersebut dengan sepenuh hati dengan menghargai hasil perjuangan mereka. Hikmah yang saya dapat melalui buku ini, kita diharapkan dapat lebih menghargai jasa para pahlawan kita dalam berjuang. Dengan menghargai jasa para pahlawan ini, kita diharapkan agar dapat meneruskan perjuangan yang telah diberikan kepada kita untuk tetap teguh dalam berjuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarina Lestari, saya dari kelas 9A. Sekarang saya akan mereview buku yang berjudul Cerita Anak Indonesia yang ditulis oleh Widati, penerbit CP Nugraha, jumlah halaman 48 halaman. Alasan saya membaca buku ini adalah karena saya tertarik dengan judul buku ini, yaitu Cerita Anak Indonesia. Isi dari buku ini adalah akibat jajan sembarangan, akibat ngebut di jalan, aku tidak mau diatur, bengkel hati Pak Maman, biar motor tetap bermanfaat, mari kita jaga bumi kita, gara-gara nyamuk, kebun binatang milik Bimo. Hikmah yang saya dapat dari buku ini adalah jangan sesekali meremehkan teman hanya karena dia kurang mampu. Lebih baik kita mengagumi dan meneladani teman yang meskipun serba terbatas tetapi mampu menunjukkan prestasi, bekerja dan belajar keras adalah kunci kesuksesan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Febrian dari kelas 8C. Alasan kenapa saya memilih buku ini adalah karena saya ingin tahu sejarah para wali atau para sunan dari agama Islam, dan juga karena saya sangat tertarik pada buku ini. Oleh karena itu saya memilih buku ini untuk menjadi review, dan dari buku ini saya mendapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Isi dari buku ini menceritakan kisah Sunan Derajat, putra dari Sunan Ngempel, yang dimana pada saat kecilnya Sunan Derajat bernama Masih Munat. Dan pada waktu itu Masih Munat yang masih kecil selalu sakit, dan digantilah namanya oleh Sunan Ngempel menjadi Syarifuddin. Dan saat dia dewasa dia menjadi seorang yang tawakal. Hikmah dari buku ini adalah kita tidak boleh mencela orang yang lebih kecil dari kita, jangan sombong, harus banyak bersabar, hindari sikap angkuh, dan harus selalu mengingat Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Melani dari kelas 9A. Di sini saya akan mereview buku Tekad Mengentaskan Kemiskinan yang ditulis oleh Yandianto, penerbit PT Sandiana Sukses. Jumlah halaman buku 68 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena menurut saya buku ini menarik karena menceritakan tentang desa yang miskin. Isi buku itu menceritakan tentang anak yang bernama Wisnu, murid kelas 6 sekolah dasar negeri yang ada di desa Candi, tempat tinggalnya. Dan anak yang bernama Wisnu itu mempunyai cita-cita untuk dapat berkarya membangun desa seolah-olah hayalan lamunan.
Hikmah yang saya dapatkan dari cerita itu, kita harus mendengarkan nasihat ibu seperti anak yang ada dalam cerita itu. Ia selalu mendengarkan nasihat ibunya dengan penuh perhatian dan dia tidak pernah menyerah untuk menggapai cita-cita untuk berkarya membangun desanya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nabila, saya di 9A. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang berjudul Ambruknya Sebuah Jembatan yang ditulis oleh Gilang Fajar dan diterbitkan oleh PT Bintang Ilmu. Alasan saya membaca buku ini adalah saya tertarik dengan jilid bukunya. Isi dari buku ini adalah anak-anak yang sedang berkarya wisata di Bumi Segoro. Pada saat malam hari terdengar suara seperti ada yang roboh. Saat ketua kelompok pergi untuk melihat asal suara itu, betapa terkejutnya anak-anak itu ketika melihat jembatan penyeberangan yang paling penting di Bumi Segoro itu rubuh. Hikmah yang saya dapatkan adalah tidak peduli di mana kita berada, kita harus tetap saling membantu sesama manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.